fungsi kuadrat. Nah, ini saya ada suatu intermezzo. Ini misalkan ada suatu bola ditendang. Bola ditendang itu akan membentuk, menurut kalian ya, bola ditendang itu akan membentuk jalur lintasan berbentuk apa? Kalian jawab di kolom jawaban di bawah ini ya, di Google Form kalian. Jadi bola itu ditendang akan membentuk apa? Lintasannya berbentuk apa? Garis lurus kah, lingkaran kah, berbentuk segitiga kah? Sudah? Terus kalau benda dilempar ke atas terus sampai kembali lagi ke tanah, itu membentuk apa juga? Mau dijawab juga. Nah, dari dua kasus tadi, bola ditendang, bola dilempar, yang nanti kembali lagi ke tanah, itu ada beberapa komponen yang bisa kita gali, bisa kita cari informasi. Pertama tentang, ini di matematika ya, bukan fisika ya, tentang ketinggiannya. Ada kesamaan antara dua contoh tadi, bola ditendang sama benda atau batu dilempar ke atas kembali lagi ke tanah, yaitu keduanya sama-sama memiliki apa? Ayo kalian analisis. Keduanya sama-sama memiliki memiliki ketinggian maksimum, memiliki ketinggian tertentu yang maksimal sehingga dia nanti kembali lagi ke tanah. Kenapa begitu? Karena di bumi ini ada gravitasi. Apa yang terjadi kalau bumi nggak ada gravitasi? Kalau kamu melempar bola ke atas atau menendang bola, dia nggak akan kembali ke tanah. Itu kalau ilmu fisika ya. Hanya bola akan kembali lagi ke tanah. Tapi sebelum kembali lagi ke tanah, dia akan mencapai tinggi maksimum, titik tertinggi maksimum. Seperti itu. Misalkan ada peluru ditembakkan pakai pistol ke atas, apakah dia akan ke atas terus? Nah, tidak. Kenapa? Dia pasti akan kembali lagi ke tanah dan lintasannya pasti berbentuk berbentuk kurva melengkung. Nah, grafik kalau lintasan berbentuk kurva, kalau digrafikkan itu grafiknya seperti ini ya. Nah, grafik seperti ini itu disebut grafik fungsi kuadrat. Ini yang akan kita pelajari di bab ini. Jadi dari grafik ini nanti kamu akan bisa mencari ketinggian maksimum, titik puncak. Titik puncak itu berarti kalau di lintasan tadi, lintasan bola ditendang atau batu dilempar itu tinggi maksimumnya itu ya. Terus bisa mencari apa lagi? Dia itu saat di ketinggian maksimum itu saat jaraknya berapa, seperti itu dan sebagainya. Bisa juga ada kasus, misalkan ada ini di ekonomi ya. Biasanya di ilmu ekonomi itu keuntungan atau harga jual, biaya produksi dan sebagainya itu bisa difungsikan dalam bentuk fungsi, bisa fungsi kuadrat lah, bisa fungsi yang lain lah, kebanyakan fungsi kuadrat ya. Itu nanti kamu disuruh mencari keuntungan maksimum, disuruh mencari apa lagi, biaya produksi minimum dari fungsi kuadrat itu. Nah, itu nanti bisa kita pelajari di materi ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita ke papan tulis. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang fungsi kuadrat. Ini sebenarnya materi yang sudah kalian pelajari saat di SMP. Iya, di SMP kalian sudah pernah mempelajari ini sebenarnya. Harusnya sudah mempelajari. Saya akan mengingat kembali. Kita akan mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari dulu. Ingat, fungsi itu simbolnya fx ya, siapapun itu ya. Nah, fungsi kuadrat itu punya simbol ini. Ini bentuk, bukan simbol ya. Bentuk umumnya fungsi kuadrat. Berarti dari sini kita tahu bahwa dari bentuk umumnya ya, dari fungsi kuadrat ini, kalian tahu bahwa derajat tertinggi atau pangkat tertingginya dari fungsi kuadrat itu berapa? Nah, kalian jawab di bawah ini, di Google Form di bawah ini. Derajat tertingginya berapa? Ya. Terus A, B itu disebut apa? A itu disebut apa? B itu disebut apa? Kalian jawab di Google Form di bawah ini.
di bawah video ini. C itu disebut apa? Ya. Oke. Jadi fx dengan ax kuadrat plus bx plus c ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Dan derajat tertingginya apa? Kalian sudah jawab. Derajat tertingginya itu adalah 2. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Jadi kalau ada x pangkat 3, ada x pangkat 4, atau x pangkat 1 saja, berarti dia bukan fungsi kuadrat. Pokoknya ciri khasnya itu pangkat tertingginya pangkat 2. A itu disebut koefisien, B juga disebut koefisien. Cuma A disebut koefisiennya x kuadrat, B disebut koefisiennya x, sedangkan C disebut konstanta. Inilah fungsi kuadrat. Grafik, kita fokus ke grafik fungsi kuadrat di sini ya. Grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa unsur yang khas ya. Grafik fungsi kuadrat itu ada 2 kemungkinan, dia cekung ke atas atau dia cekung ke bawah. Grafik fungsi kuadrat. Nah, ciri khas dari kecekungannya itu gimana? Nah, untuk kecekungannya itu ada beberapa ciri khasnya memang. Untuk cekung ke atas, kamu lihat fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, bentuk umum fungsi kuadrat. Dia cekung ke atas itu saat a-nya itu positif atau lebih dari 0. A-nya positif atau a-nya lebih dari 0. Jadi kalau ada soal seperti ini, fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5, kamu lihat a-nya, lihat x kuadratnya, koefisiennya, bilangan di depan x kuadratnya. Nggak ada bilangannya Pak, berarti bilangannya kan 1, kan positif 1 ya, berarti dia pasti grafiknya cekung ke atas. Gambarnya seperti itu. Cekung ke bawah itu saat a-nya negatif, koefisien x kuadratnya negatif, atau a-nya kurang dari 0. Contohnya fungsi ini, fx sama dengan min 3x kuadrat min 2x plus 5. X kuadratnya kan bilangan di depannya kan negatif, 3 yang negatif, berarti pasti gambarnya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, ada grafik seperti ini, fx sama dengan 6x kuadrat min 7x plus 4. Berarti dia cekung ke atas apa ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Kamu tulis hasilnya di sini. Terus ada fungsi ini, fx sama dengan setengah x kuadrat plus 5. Cekung ke atas atau cekung ke bawah? Kalian jawab juga ya. Terus terakhir, fx sama dengan min 5x kuadrat plus 4x. Cekung ke atas apa ke bawah? Oke, kalian jawab ya di form di bawah ini. Oke, ini tentang kecekungannya. Jadi ada 2 kemungkinan yang kesimpulannya ya. Dia grafik fungsi kuadrat itu bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah. Cekung ke atas kalau a-nya positif, cekung ke bawah kalau a-nya negatif. Dan a itu apa? Koefisiennya x kuadrat. Oke, itu tadi arah kecekungannya. Nah, sekarang dari posisi dia terhadap sumbu x, grafik itu biasanya ditetapkan di koordinat kartesius ya. Di koordinat kartesius. Nah, dari koordinat kartesius itu kan ada 2 koordinat kartesius itu sumbunya. Kalau 2 dimensi ada 2 ya, sumbu x sama sumbu y. Nah, ini sumbu y, sumbu x. Nah, sekarang kita melihat kedudukan terhadap sumbu x. Itu ada 3 kemungkinan. Ayo, menurut kalian kemungkinan grafiknya itu gimana terhadap sumbu x? Kalian bisa jawab di sini. Jadi grafiknya itu apa terhadap sumbu x? Terus kemungkinan kedua apa terhadap sumbu x? Kemungkinan ketiga apa terhadap sumbu x? Kemungkinan pertama yaitu dia itu tidak menyentuh sumbu x. Oh, pakai yang cekung ke atas ya, pakai cekung ke bawah apa? Dia tidak menyentuh sumbu x sama sekali. Kemungkinan kedua, dia itu menyentuh sumbu x, menyentuh atau menyinggung cuma nyentuh toh. Kemungkinan ketiga, dia itu memotong sumbu x. Wow. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak menyentuh sama sekali. Itu syaratnya adalah diskriminan kurang dari 0. Apa itu diskriminan? Masih ingat di SMP?
diskriminan itu B kuadrat min 4AC rumusnya. Apalagi Pak B itu ya, B itu ini koefisiennya X itu apa, misalkan 5 ya, B nya 5, A itu ini, C itu ini. Jadi kamu cari diskriminannya. Kalau diskriminannya itu negatif atau kurang dari 0, berarti grafiknya tidak menyentuh sumbu X. Kalau D nya itu sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu X. Kalau D nya lebih dari 0, itu grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau memotong itu pasti di 2 titik. Seperti itu. Ya. Jadi bisa tidak menyinggung, melayang, bisa menyinggung, bisa seperti itu ya. Itu kedudukan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalian coba soal ini. Ini saya dulu ya. Ini ada grafik ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kita nanti lihat kedudukan terhadap sumbu x-nya. Kita cari diskriminannya. Ternyata diskriminannya itu b kuadrat min 4ac, yang mana b-nya itu min 4 kuadrat min 4 kali a-nya itu nggak ada bilangan Pak di depannya x kuadrat. Kalau nggak ada bilangannya berarti 1. Jadi a-nya itu 1 dan c-nya itu 3. Berarti min 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3, 12. 16 kurangi 12, 4. 4 positif atau negatif? Oh, positif, berarti grafiknya itu pasti memotong sumbu X di 2 titik. Seperti itu. Oke, sekarang saya kasih tebak-tebakan soal ini. X kuadrat sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5. Dia menyentuh sumbu X, menyinggung sumbu X, tidak menyentuh sumbu X, menyinggung sumbu X, atau memotong sumbu X di 2 titik. Mohon kalian jawab di sini. Terus untuk soal selanjutnya, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Ini tidak menyentuh, menyinggung, atau memotong. Kalian jawab ya. Nah, itu kondisi-kondisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Dari ini sama yang sebelumnya cekung ke atas cekung ke bawah, kalau digabung itu ada suatu kondisi lagi yang dinamakan definite. Ini saya hapus. Ini sering keluar di UTBK, nah, definite. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang arah kecekungan sama kondisi kedudukan terhadap sumbu X. Nah, sekarang ada dikenal dengan istilah definite. Ada definite positif, ada definite negatif. Ini disebut definite positif. Ini disebut definite negatif. Definite positif itu artinya dia itu akan selalu positif nilainya. Kalau definite negatif, dia akan selalu negatif nilai fungsinya. Nilai fungsinya itu bakalan, ini kalau kamu lanjutkan kan ke atas terus, nggak akan pernah menyentuh sumbu X, nggak pernah ke sumbu X negatif, nggak pernah ke sumbu Y negatif. Kalau yang ini kamu perpanjang, dia akan ke bawah terus, nggak pernah ke atas, nilainya akan selalu negatif. Ini disebut definite. Ayo, dari dua hal yang sudah kita pelajari tadi, ya, berarti untuk yang definite positif syaratnya A-nya gimana, diskriminannya gimana. Jadi ada dua syarat, A-nya ini harus gimana, diskriminannya harus gimana. Kalian jawab ya di kolom di Google Form di bawah ini. Untuk yang cekung ke bawah, A-nya gimana, yang definite negatif sorry, A-nya gimana, diskriminannya gimana. Ya, kalian analisis dari dua syarat tentang arah kecekungan sama kedudukan terhadap sumbu X. Kalian simpulkan kalau definite positif syaratnya apa, definite negatif syaratnya apa. Kalau sudah kalian simpulkan, kalian kerjakan soal ini. Wow, kalian kerjakan soal ini. Kalian kerjakan, ada soal seperti ini. Kalian mencari interval nilai K agar fungsi ini selalu bernilai positif. Monggo. Saya hapus ya. Kalian cari ya.
Sekarang kita akan fokus ke menggambar fungsi kuadratnya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada langkah-langkahnya. Menggambar grafik FK. Yang langkah pertama itu cari titik potong, tipot itu titik potong, sumbu X sama sumbu Y. Masih ingat untuk mencari titik potong sumbu X, apanya yang ganti 0? Y-nya alias fx-nya kamu ganti 0. Kalau mencari titik potong sumbu Y, x-nya yang kamu ganti 0. Langkah kedua, mencari titik puncak. Nah, ini yang akan kita pelajari. Titik puncak itu ada dua kemungkinan. Grafik fungsi kuadrat kan bisa gini, bisa gini. Ini disebut titik puncak, yang mana simbolnya titik itu kan koordinat ya, xp, yp. Ya wes, berarti titik puncak itu ya xp, yp. Untuk mencari xp, yp itu rumusnya untuk mencari koordinat x puncak ya, itu min b per 2a. B itu kamu dapat dari persamaan umum persamaan kuadrat tadi ya. A nya juga yang ini loh. Ini tadi A, B, C. B nya kamu dapat dari ini. Sedangkan Y puncak itu ada dua kemungkinannya nih. Pakai rumus lagi, diskriminan per 4A, atau XP ini kamu masukkan ke fungsinya, nanti ketemu titik puncak. Seperti itu. Jadi menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah pertama cari titik potong, langkah kedua mencari titik puncak. Ini ya, XP, YP. Langkah ketiga itu nanti adalah, langkah ketiga gak wajib, kalian mencari titik lain dengan cara pakai tabel. Tapi ini saya nggak mewajibkan, ini saja dulu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Misalkan ada soal fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Kita akan langsung cari carilah atau gambar grafik fungsi kuadrat ini. Oke. Pertama kita akan mencari tipotnya dulu. Tipot sumbu x, y. Untuk yang sumbu x, berarti y-nya atau fx-nya kamu ganti 0. Nah, di materi sebelumnya tentang persamaan kuadrat, ini kamu faktorkan ya. X min 5 min 1. Maka x sama dengan, ini x min 5 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Ketemu. Terus untuk tipot sumbu y, berarti x-nya ini yang kamu ganti 0, fx-nya jadi y, kamu ganti 0 semua ya. 0 min 6 kali 0 plus 5. 0 kali apapun 0, jadi hasilnya 5. Setelah itu kalian bisa mencari titik puncaknya. Titik puncak ya. Saya tulis di sini cukup nggak ya? Cukup. Loh, upload ya. Maaf tadi upload ya. Untung saya cek. Nah, jadi saya ulang lagi, untuk mencari grafik fungsi kuadrat pertama mencari tipotnya ya. Tipot sumbu x, untuk mencari sumbu x itu y-nya atau fx-nya kamu ganti 0. Jadi 0 sama dengan ini, terus kamu faktorkan. Ya. Materi persamaan kuadrat yang kemarin ya. Terus ketemu x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Terus untuk yang sumbu y, menjadi titik potong sumbu y, x-nya yang kamu ganti 0. Ketemu 5. Terus sekarang kita akan mencari titik puncak. XP
XP itu min B per 2A. B nya mana ini? Min 6 per 2A nya. Nggak ada Pak, angkanya ini kalau nggak ada angkanya itu 1 sebenarnya. B nya itu min 6, sorry, kurang min. Kan min B nya itu kan min 6. Min kali min plus 6 bagi 2, 3. Untuk nyari YP 3 itu kamu masukkan ke sini. 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 5. 9 min 18 min 9 plus 5 min 4. Jadi kalau nanti untuk puncaknya XP, YP nya itu 3, min 4. Nah, terus dari sini akan kita gambar grafiknya. Jadi kita punya titik potong ini, sumbu X, titik potong sumbunya sama titik puncaknya. Di mana ya? Di sini aja. Sebenarnya cukup. Oke, bisa. Nah, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 5. X-nya. Y-nya itu 5. 2, 4, 5. Terus X puncak, Y puncak 3, min 4. 2, 3, 4. 3, min 4. X nya 3, Y nya min 4. Ada 4 titik, ini. Kamu hubungkan. Kelihatan? Nah, ini grafik fungsi kuadratnya. Ini menggambar grafik yang cepat. Ya. Kita cek pakai informasi yang tadi awal saya ajarin ya, tentang apa itu arah kecekungan ke atas atau ke bawah. Kita buktikan ya. Ini kan X kuadratnya positif ya, kan cekung ke atas. Betul. Dia memotong sumbu, dia terhadap sumbu X menyinggung, tidak menyinggung atau memotong di 2 titik. Kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B nya itu 6, min 6 kuadrat min 4 kali A kali C. 36 min 20. 16 kan positif. Berarti kalau positif D nya itu positif, dia memotong sumbu X di 2 titik. Betul. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Sekarang kalian akan menggambar grafik dengan cara mencari titik potong sumbu X, sumbu Y sama titik puncaknya dulu. Ada grafik ini. Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ya. Kalian akan cari titik potong sumbu X apa, titik potong sumbu Y apa,